Oh terus aku nanya-nanya nih, itu di kontrakan aku juga yang gini. Baru ngomong nih dia nih celetuk. Iya kan kontrakan lu dulu bekas dukun. Lu lihat aja pintunya dicat merah. Sisi kontrakan itu sebenarnya dibikin makam. Jadi sebenarnya dia akan ngambil tumbal itu di situ. Emang kontrakan itu kan gini ya. Ini nih 10-10. Di yang sebelah sini ini ada pohon rambutan nih. Terus di yang sini, di kebun yang ke bawah itu, ujungnya juga pohon rambutan. Emang kalau zaman itu udah ada drone, mungkin ya dilihat dari drone itu bentuknya jadi kayak makam. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya ketika dia tinggal di kontrakan. Nah, kita sapa dulu aja, di sini udah ada Kak Jelita. Kak Jelita, apa kabar Kak? Baik. Baik ya Kak ya? Baik. Oke, Kak, kalau boleh tahu ini kontrakannya di mana nih Kak? Daerah Jawa Barat lah. Daerah Jawa Barat? Iya. Oh, nggak mau spesifik ya? Untuk kontrakannya sendiri, kakak ini tinggal di kontrakan ini berapa lama? Sekitar 2-3 tahunan. 2 sampai 3 tahun. 3 tahun. Ini gimana sih ciri-ciri kontrakannya? Iya, jadi dia nanya itu gitu. Kalau misalnya zaman waktu itu udah ada drone nih, kalau dilihat dari atas itu bentuknya kelihatannya kayak makam. Karena ini kontrakan 10. Di sini tuh ada pohon rambutan. Di ujung kontrakannya lagi satunya ada lagi pohon rambutannya. Kayak gitu. Oh, dan satu lagi, pohon rambutan ini belum pernah ada yang bisa nebak. Nggak pernah ada yang bisa nebak? Nggak bisa. Dan juga kata beberapa penghuni lama di situ, kalau misalnya yang punya kontrakan ini tuh mencari tumbal di situ gitu. Karena udah 3 orang nih penghuni di situ yang manggil orang pintar lah ya. 3-tiganya bilangnya begitu katanya. Tapi ada yang pernah kejadian beneran, meninggal di situ? Iya. Ada? Ada. Oke. Makin penasaran nih. Buat kalian yang penasaran juga, tonton video sampai habis. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Kak Jelita, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lentaramalam.id. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke Spotify-nya Lentera Malam, itu ada di Lentera Malam Podcast Horror. Untuk semua linknya gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Kak Jelita, tonton videonya sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Jadi gini, ini kejadiannya 8 tahun lalu ya, sekitar 7-8 tahun lalu deh. Jadi waktu itu ceritanya aku pindah nih ke salah satu kontrakan. Waktu pas anak tuh masih anak pertama deh, baru umur berapa bulan gitu. Aku tuh pindah ke situ karena kakak ipar aku udah duluan di situ 2 orang. Nah, pertama kali aku di kontrakan itu tuh ngisi kontrakan nomor 2. Posisi kontrakan ini aku jelasin dulu ya, ini kan ada 20 pintu, hadap-hadapan, 10 pintu, 10 pintu. Nah, aku ngisi nomor 2 yang sebelah kanan. Udah tuh. Nah, ceritanya waktu pas baru ngisi di situ kan kayak baru pindahan berapa hari gitu. Nah, anak aku tuh sering nangis kalau mau maghrib. Itu nangis terus, nggak berhenti-berhenti sampai mukanya tuh kayak merah keunguan gitu. Usianya berapa tahun? Enggak, ini dia masih berapa bulan, belum ada 6 bulan. Belum ada 6 bulan tuh, nangis terus. Nah, terus kalau udah nangis gitu, nangisnya nih cuma dari sore mau maghrib. Nah, kadang tuh karena baru punya anak 1 gimana ya, panik ya. Ini kok nangis mulu, kenapa? Bawalah ke depan. Banyak kan tetangga yang ibu-ibu gitu. Tadinya tuh dia kayak ngasih sarannya kayak lapar kali, ini kali, itu kali gitu kan. Kayak gitulah pokoknya kata tetangga. Sampai ada tetangga yang bilang gini, bawa air nggak sama tanah gitu. Kan kalau kata orang kampung di situ ya, kalau misalnya kita pindah itu bawa tanah dari sebelum tempat kita pindah gitu kan, biar anteng. Nangis itu berlangsung sampai sekitar 3-4 hari nangis terus. Karena nangis terus nih, akhirnya kalau misalnya dari tadinya sore ke maghrib doang, jadi kalau misalnya mau malam juga nangis nih. Udah mau tengah malam itu dia tidur
Ntar bangun nangis lagi, kejer sampai mukanya biru. Sampai akhirnya kadang anak aku tuh dipindahin ke kontrakan atau ke tempatnya kakak ipar dulu tuh yang di sebelah. Udah. Nah, akhirnya kan karena nangis mulu nih kan, gimana ya? Nah, kakak ipar bilang gini, tuh nomor 8 kosong katanya, pindah aja ke nomor 8. Jadi belum seminggu di nomor 2, pindahlah aku ke nomor 8. Masih satu jajaran itu. Pertamanya di situ nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja. Sampai ceritanya nih satu hari nih, aku lagi masak, sore nih padahal. Lagi masak, jadi posisinya kan kontrakan itu kayak 3 petak tapi ada kamarnya. Jadi ruang tamu, terus kamar, ada lorongnya, baru dapur. Nah, pintu depan sama pintu dapur itu hadap-hadapan. Waktu aku lagi masak nih, aku buka pintu dapur. Selesai masak nih, kakak ipar aku nih nyamper nih ke depan, nanya, masak apa aja gitu kan. Terus aku lihat kayak, ini masak ini gitu. Karena nggak enak nih, masak udah selesai, ada kakak ipar, ya udah aku ke depan dong, aku matiin kompor, aku tutup pintu dapur. Balik nih cerita aku depan, lewat lorong kan. Nah, terus ceritanya nih, di lorong ini nih, di dekat dapur nih, karena rumah tangga masih baru kan, perabotan belum banyak nih. Ceritanya aku naruh ember, ada tutupnya. Terus tahu nampan kan? Nampan, yang bilik gitu. Nah, aku tuh naruh bumbu-bumbu di situ, termasuk cabe gendot yang hijau yang gede-gede itu. Aku taruh di situ. Pas aku jalan nih di lorong, nyampe tengah lorong, kaki aku ada yang nimpuk. Kayak tak, pas aku lihat cabe hijau yang gendot itu. Kayak nimpuk ke kaki. Terus kayak aku mikir kan, ketiup angin dari mana? Ditutup pintu dapur. Terus aku mikir, anginnya sekencang apa nih bisa nerbangin tuh cabe gendot? Jaraknya juga nggak deket dari ember sampai itu cabe gendot nimpuk kaki aku tuh. Cuman ya udahlah, nggak aku hirauin karena si kakak ipar aku ini udah nungguin kan di depan. Itu kan kejadian pertama tuh, udah. Cuman kayak tetep kan kepikiran lah, maksudnya kayak kenalan kali gitu ya. Karena emang pas pindah ke situ tuh berapa hari kayak denger banyak cerita-ceritanya gitu di situ. Udah mikir ke hal gaib ya pada saat itu ya? Tadinya enggak, cuman kan pas kakak ipar itu ya ngomong nih pas pindah dari nomor 2 tadinya gini. Ada yang iseng kali, tahu udah di 8 aja gitu. Jadi tadinya nggak tahu, cuman karena kakak ipar ngomong nih pas pindah, jadi kayak kepikiran juga akhirnya ke hal gaib. Udah ceritanya. Yang cabai hijau ini kan karena cuman cabai doang udah. Nah, beberapa hari kemudian dari situ nih ceritanya, abis maghrib nih. Abis maghrib nonton TV sama suami di ruang tamu. Posisi TV-nya itu, ini pintu masuk, ini nih tembok kamar, TV di sini. Di karpet kan. Nah, pas lagi tidur, suami mau ke kamar mandi. Nong, ke kamar mandi dulu ya. Kalau manggil kan jenong gitu. Ya udah, kataku, kamar mandi lah dia nih. Aku nonton nih. Nggak berapa lama balik lagi dia. Duduk pas banget sebelah aku. Karena karpet tuh nggak gede ya. Jadi dempetan. Aku di sini, dia tuh duduk pas banget mepet di sini. Madep ke jendela tapi nggak ke TV. Duduknya langsung kayak madep ke sana gitu, diem aja. Aku tanya, udah selesai? Nggak jawab, diem aja kayak. Udah selesai? Ah udahlah, nggak jawab. Dalam hati aku masih mules sekali. Aku nonton kan. Nggak taunya karena aku 2 kali manggil dia ngomong itu, udah selesai, ada yang jawab dari gang. Kenapa Nong? Pas aku lihat kayak suami aku baru keluar dari gang. Pas aku lihat sebelah aku gini kayak, dih kemana? Terus kataku, lu tadi bukannya udah? Enggak, ini aku baru keluar katanya. Terus aku langsung duduk kan kayak, yang bener lu. Terus kata dia, iya ini baru selesai gitu. Enggak, bohong, kataku nakut-nakutin ya gitu. Tadi kan udah duduk. Kata dia, enggak kok, orang baru keluar. Diem dulu tuh, kayak nyerna dulu. Terus dia nanya, emang kenapa? Tadi tuh dulu udah keluar tau, udah duduk di sini sebelah gua gitu ya. Lalu katanya yang lu lihat apa? Ya lu, kata aku kan. Terus kayak debat-debat. Saya kira gini, ya udahlah, katanya gitu. Ngigo kali apa gitu. Ya udahlah, karena dia juga kalau suami aku nih percaya nggak percaya gitu. Cuman orangnya kayak kalau ngomongin kayak gitu ya udahlah, udah gitu. Udah tuh ceritanya malam itu. Cuman kan kayak kepikiran gitu ya. Kayak ini apaan sih? Kata aku mulai. Nah, kejadiannya itu nggak beruntut emang. Karena kan aku tuh di situ sekitar 3 tahun ya. Jadi kayak muncul enggak gitu. Kalau kayak suara-suara di kontrakan juga sering nih, misalnya kan kadang suka malas tidur di kamar nih karena anak masih bayi kecil, tidur depan TV. Pakai karpet gitu kan, pakai karpet bulu gitu. Kadang kalau misalnya malam nih lagi tidur, aku tuh suka denger di depan kontrakan ini ada yang ngegodarin tembok tek gitu. Cuman karena suara doang, kayak aku mikir tikus apa gitu ya. Udah nggak terlalu diindahin nih. Sampai ceritanya pas udah berapa lama di situ gitu nggak inget. Satu malam, jadi lagi tidur nih. Nah kalau misalnya aku nih diajarin sama mertua, biasanya nih kalau misalnya di kampungnya suami aku tuh
kalau kita punya bayi ini walaupun ada lemari, tapi diajarin naruh baju bayi itu di rigen. Tahu rigen nggak? Kayak ranjang plastik gitu loh yang buat pakaian sebelum disetrika. Nah iya, ditaruh tuh di situ. Cuman kayak beberapa baju ganti dia kalau malam gitu. Terus kayak minyak telurnya, bedaknya, pampersnya berapa tumpuk gitu. Si rigen ini ditaruhnya di ujung kaki kita. Jadi di ujung tempat tidur. Jadi kan kalau sejajar nih sama kaki kita. Nah ceritanya nih malam itu tuh lagi tidur gitu kan biasa. Tiba-tiba mendusin, nggak tahu tuh jam berapa. Pokoknya mendusin pas bangun gini ngelihat apa ya? Kalau pertamanya sih aku mikirnya anak kecil ya. Duduk di dalam rigen begini. Jadi ngelipet kakinya begini. Cuman mukanya tuh kayak ngeliatin aku begini. Kayak gitu kan. Terus kan aku kayak langsung duduk gini kan. Dibilang persekian detik enggak juga karena aku ngamatin dulu kayak apaan ya? Kayak karena baru bangun salah lihat kali pas aku kucek-kucek mata gitu kan. Dilihat lagi kayak masih di situ begini, ngelihat gini ke muka. Sosok anak kecil ini cewek apa cowok? Cowok kayak tuyul. Tapi kalau banyak yang bilang tuyul kan sosoknya kayak katanya tua gitu ya, enggak gitu. Iya. Cuman ini yang dilihat tuh kayak anak kecil. Kurus. Cuman ya kayak gitu, cuman pakai kain sempak putih doang gitu. Begini di dalam. Nah, yang bikin aku ngehnya itu pas dia gini nih matanya. Gitu, kayak aku langsung, ih anjir apaan? Langsung aku bangunin suami kan di sebelah. Sambil nih mata sebenarnya nggak lepas nih sama nih tuyul. Maksudnya sama nih sosok ini. Kayak aku bangun langsung, ya, tuyul. Sambil aku liatin terus nih. Pas suami aku bangun langsung kayak nggak ada. Kayak aku cari lagi, mana perasaan tadi nggak nengok gitu maksudnya. Dibangun kayak langsung nggak ada. Mana tuyul? Nggak ada kan ya. Tadi di situ, sumpah di situ, kataku. Nggak ada, itu apaan sih? Kataku, tarik nafas kayak gitu kan. Kayak kaget gitu kan. Tadi di situ bener gue ngeliat dia nekuk kaki gitu. Sampai kayak udah ngedip-ngedip gitu baru gue bangunin. Pas kakak satu kedipan langsung hilang gak ya dia? Enggak, pas suami bangun Hilang begini. Oh, pas. Iya, jadi ini bangunin dia nih. Bangunin dia kan susah ya bangunin suami aku tuh. Aku masih ngeliatin terus gini nggak hilang. Tapi pas begitu dia kayak bangun, mana langsung kayak nggak ada. Nih kemana? Langsung gitu. Untuk mitos yang si rigen itu ditaruh situ atau baju nggak boleh ditaruh lemari, itu mitosnya kenapa? Nggak ada mitosnya sih. Aku juga nggak tahu kenapa diajarnya sama mertua. Cuman aku kan mikirnya simpel aja gini. Iya. Oh mungkin biar kalau malam ngompol nggak usah jauh-jauh ke lemari. Tinggal aja di ujung kayak gitu. Nggak ada mitos apa-apa ya? Nggak ada. Oke. Udah nih ceritanya nih. Kayak debat kecil gitu. Terus biasa suami aku kan ya begitu ya. Jadi kayak dia nggak ada apa gitu ya. Udah tidur lagi aja. Ya udah tidur lagi tapi kayak sambil nggak bisa tidur kayak mikirin apa ya gitu. Udah ceritanya lewat nih. Besoknya pagi-pagi nih aku keluar rumah. Terus kayak ngeliat kan tetangga pada ngumpul gitu. Ada orang nih, jadi di depan tetangga rumah aku nih, ada tetangga aku lagi ngobrol sama cowok kayak ngeliatin mulu gitu kan. Ngeliatin ke kontrakan aku, iya. Cuman kayak aku nggak indahin dulu tuh, terus aku juga kayak belum cerita dulu ke siapa-siapa. Karena aku tuh kan orangnya di rumah terus, jadi waktu itu sih belum terlalu bergaul nih sama tetangga. Cuman nih gara-gara kasus si tuyul ini nih, jadi kepikiran. Akhirnya sekitar 2-3 hari dari situ nongkrong lah di warung sebelah. Jadi di kontrakan itu yang paling ujung rumah aku tuh warung mamah disebutnya. Aku duduk di situ kan nongkrong. Biasanya tuh aku sering jajan ke situ tapi nggak pernah nongkrong walaupun diajakin kayak memaksa nongkrong ke sini di dalam mulu gitu kan. Akhirnya aku nongkrong. Pas aku nongkrong kan karena saking penasarannya aku cerita. Mah, beberapa hari yang lalu nih tidur pas mendusin ngelihat begini sosoknya. Si mama ini nggak nanggepin aku dulu, langsung manggil suaminya. Ya sini apaan? Keluar kan si ayah. Tuh kan udah gue bilang gue nggak salah ngitung, emang ada tuyul gitu. Langsung ngomongnya gitu. Terus kayak aku bilang, apaan sih mah? Nih ya emang akhir-akhir ini duit warung tuh suka hilang katanya tak. Begitu katanya. Cuman nih batu. Udah gue bilang ya, kan di kampung belakang katanya emang lagi heboh katanya tuyul. Katanya. Emang lu nggak tahu? Enggak katanya. Ya nggak tahu, lu nggak pernah keluar katanya. Udah tuh terus kata si mama gini, ya emang lagi dicari-cari katanya gitu. Kata si mama, terus tuyulnya ngapain? Ya nggak tahu, udah gitu aja hilang. Udah ceritanya aku cerita sama dia udah nih. Besoknya nih, emangnya warung tempat kumpul cerita-cerita. Mungkin si mama cerita akhirnya. Pas aku keluar lagi, ada lagi nih tetangga aku yang depan rumah, yang laki-laki sama yang satunya aku nggak kenal orang mana duduk. Pas aku keluar, kayak langsung nanya, Mama Akfa mau kemana?
mau ke warung dulu. Ya udah deh ke warung dulu, ntar balik lagi. Saya mau ngobrol gitu. Terus kata aku kayak, oh ya udah nanti dulu ya. Iya, aku ke warung nih. Terus dia nanya dulu nih, tidur nggak Akfa? Kayak anak aku, iya lagi tidur. Nah karena tetangga tuh udah tahu nih kalau misalnya aku keluar pasti anak aku lagi tidur, pasti punya waktu. Diajaklah ngobrol. Mama Akfa emang iya yang ngeliat tuyul. Dalam hati aku, udah nyebar aja kan gitu. Terus Cepet ya. cepet baru kemarin gitu. Terus iya ngeliat di mana, di kamar. Nah si tetangga aku bilang ke bapak yang ini, nah nih dia nih katanya yang ngeliat gitu. Terus kata aku, kenapa nih? Ini nih katanya yang ngewakilin kampung belakang nyari-nyari tuyul katanya. Terus kata aku, oh gitu. Cuman kan aku tuh orangnya kayak, oh ya cuman kayak gitu aja kalau misalnya ini. Terus dia nanya-nanya lah kronologinya gimana ngelihatnya gitu kan. Ya aku ceritain bla 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 bla. Perawakannya kurus. Udah nggak diurusin tuh sama tuannya katanya gitu. Dia ngomong gini, kenapa nggak ditangkap gitu? Terus kata aku, ngapa-ngapain nangkep tuyul, kata aku gitu kan. Buat apa gitu, nggak kepikiran lagi nih. Kata dia, padahal kalau ditangkap kaya tuh katanya. Tuyul biasanya kalau ngeliatin ke orang yang biasa gitu, itu dia minta ditolongin. Oh kalau muncul sosoknya. Iya, kalau dia tiba-tiba bisa kita lihat dia minta ditolongin katanya. Minta ditolongin gimana? Iya harusnya ditangkap aja. Itu biasanya dia minta dilepasin dari tuannya. Antara tuannya jahat atau nggak diurus. Ini kata dia nih ya, nggak tahu nih. Pokoknya Tapi kata sih. tuyul second jatuhnya ya? Iya. Iya. Kayak gitu pokoknya katanya kalau ditangkap. Jadi gini, dia bisa minta tolong. Terus nanti kita tangkap aja gitu. Terus kita siapin ember lah, terserah 1 ember, 2 ember. Terus bilang nih sama si tuyul katanya gini, nih penuhin dulu nih ember, ntar lu gua lepasin gitu. Penuhin duit? Iya duit, nih penuhin dulu nih 2 ember, nanti lu gue bebasin gitu. Jadi katanya itu tuh suatu ucapan yang bisa ngebebasin dia dari tuannya dan dukunnya. Jadi ini tuyul jadi tuyul yang free, bukan punya siapa-siapa kayak gitu. Iya kata dia. Cuman kata aku, ya enggak udah gitu, nggak mau. Terus kata dia, Pak, tapi padahal ya enak tahu kalau misal tuyul udah ngeliatin kita tuh ditangkap, nggak usah ngasih makan, nggak usah nyatain katanya. Kan dia minta dibebasin doang gitu ya. Dalam hati aku terserah. Udah aja kan. Terus dia bilang gini, besok-besok kalau misalnya lihat lagi tangkep ya, kalau nggak mau kasih aja ke saya katanya. Emang saya lagi nyari katanya. Udahlah, udah aja selesai itu kan si kasus tuyul. Nah terakhir nih, lagi nongkrong nih malam-malam di warungnya si mama itu kan yang aku bilang, anakku lagi tidur, suami lagi lembur. Nah kebetulan suami itu dulu kerjanya di hotel. Kalau dia lembur, jadi dia 2 shift kan, harus pulang sore ke malam lagi. Nah karena aku bosen gitu ya, terus udah gitu karena udah mulai ngedenger simpang siur ini kontrakan tuh banyak banget nih kalau tetangga ngalamin ya, kayak yang aneh-aneh. Jadi kayak takut gitu, iseng sendiri gitu ya di dalam. Akhirnya diem lah di luar kan. Cuman emang apesnya pas lagi diem di bangkunya si mama ini. Ya, jadi ini warung mama nih. Kan tadi yang aku bilang kan kontrakan hadap-hadapan nih ya, 10 pintu. Mama nih yang terakhir nih ke 10 yang di sebelah kanan. Bangunan kirinya ada yang 10 nih. Dia naruh kursi gitu 2 di depannya. Aku duduknya di situ karena emang nggak jauh lah gangnya tuh, nggak gede. Aku lagi duduk di situ ngeliatin ke kebon. Jadi kebun itu posisinya nih kontrakan aku nih jalan masuk nih. Terus ada turunan nih. Jadi ini udah pintu terakhir ada turunan ke bawah kebun. Dulunya katanya itu taman bermain. Oke. Cuman gosipnya karena emang di situ banyak yang ngegangguin. Jadi anak-anaknya kayak nggak aman. Akhirnya dibongkar, dijadiinlah tempat bakar sampah yang paling ujung. Sama dibiarin aja tanah kosong gitu kebun. Pas aku lagi duduk, jadi di ujung kebun itu ada tanaman-tanaman gitu kan. Aku kayak ngeliat, itu siapa ya? Kataku kayak ada, dibilang orang dewasa bukan orang dewasa, dibilang anak kecil bukan, dibalik tumbuhan. Nggak terlalu tinggi tumbuhannya, seginilah. Jadi kan kayak nggak tinggi-tinggi amat. Cuman nggak kelihatan badannya, jadi kan kita nggak tahu dia pendek atau tinggi ya maksudnya. Kayak cuman kelihatannya gini, segini doang nih. Kayak tangannya kelihatan kesini, pakai baju putih, terus rambutnya segini. Cuman mukanya itu nggak bisa lihat jelas, kayak ngeblur gitu kan. Kayak aku liatin gitu ya. Apaan ya? Akhirnya aku panggil lah si mama kan, karena takut juga. Mama sini deh, mah lihat deh. Kenapa itu tuh ada perempuan di situ gitu kan? Mana katanya? Sini kataku. Keluar kan si mama pas ngeliat, masuk katanya. Ternyata dia ngeliat juga. Emang ada di balik situ kayak si mama tuh langsung panik gitu. Masuk, gue mau tutup. Ini apaan mah katanya? Udah masuk katanya gitu. Udah aku masuk aja kan. Dalam hati langsung deg. Laporan suami lah ya. Yang kataku.
pulang, kenapa? Gue ngeliat setan tau di kebun, kataku. Lu mah katanya kebiasaan. Kataku, enggak, orang si mama juga lihat, tanya aja nanti gitu kan. Terus kayak, ya udah bentar lagi katanya pulang gitu kan. Pulang kan dia, udah tuh. Udah kayak deg-degan, was-was. Akhirnya nanya-nanya lah kan ke tetangga, ke si mama ini kayak, "Ma, apaan sih?" gitu. Terus si mama bilang kayak, udah biasa katanya di kontrakan kita mah kayak gitu. Kedatangan sosok ini, munculnya sosok si perempuan. Enggak, maksudnya banyak sosoknya. Cuman ternyata nih, kayak shocknya pas aku udah ngobrol-ngobrol itu, ternyata apa yang aku alamin gak ada apa-apanya dibandingin yang tetangga alami. Apa nih yang dialami sama tetangga? Pernah nih satu waktu nih, nah kalau ini dia yang ngalamin, cuman orangnya bilang, maksudnya tetangga bilang ke aku. Jadi pernah ada nih satu waktu di kontrakan nomor 6 berarti, tapi yang seberang aku ya, ke 6 dari seberang aku, itu tinggal ini dimasukin sama kuli-kuli yang proyek gitu. Banyak kan Nas, lebih dari 7-8 orang lebih. Nah, terus nih kuli belum ada seminggu di situ. Satu pagi aku keluar, aku lihat udah kosong kontrakannya. Pada kemana kuli, cepet banget udah selesai borongannya kan. Cuman seperti kayak pas kejadian pas tuyul nih, pas aku keluar, ini tetangga yang depan, cuman nambah satu nih yang nomor 5, kayak ngeliatin aku, udah langsung kayak ngeliatin gini. Terus yang nomor 5 ini kan cewek, dia langsung gini, sebut aja mamahnya Denny lah ya. Si mamah Denny ini langsung nyeletuk, langsung kayak, "Mama aku mau kemana? Mau beli makan dulu ke depan, ntar habis dari depan sini ya," katanya. Hati saya mau nanya, dalam hati saya, padahal nggak ngeliat tuyul, mau nanya apa lagi gitu kan ya, karena udah ini kan. Cuman ya udahlah, udah tuh balik lagi, terus dia nanya kayak, "Aku tidur kan?" "Pasti iya, sini deh," katanya. Sama tetangga aku yang waktu itu bawa temennya yang tuyul. Yang nyari tuyul. Nah, kalau tetangga aku yang cowok ini, emang dia ikut aliran ceritanya. Nah, udah tuh kan, sini katanya. Terus tuduh-tuduhan dulu nih 2 orang. "Siapa nih yang mau nanya?" katanya. "Udah lu aja kan sama-sama cewek," katanya gitu. "Mama Akfa semalam ada ngelihat apa nggak di kontrakan?" "Enggak," kataku. Mimpi? "Enggak." "Rasain apa gitu?" "Enggak." "Emang kenapa sih?" kata kan aneh kan. "Nih semalam kan ceritanya saya nongkrong di sini sampai malam," katanya. "Soalnya jadi dia baru punya bayi kan. Nggak bisa tidur," katanya. "Saya kan capek ya, saya nongkrong sama si kuli-kuli, sama si Mas itu tuh," katanya. Pas udah jam 11:30 mau jam 12, saya masuk. Nah, si Mas itu tuh masih di luar tuh, kataku. Terus, nah si Mas ini terus nyambung kan. Jadi dia nyuruh dia cerita tapi nuduhin lagi kayak, "Udah terusin," katanya. Terus kata si Masnya, "Iya, lu tau nggak, Fa," katanya. "Kalau yang ini kan ke aku nggak Mama Akfa kan, langsung Akfa aja gitu. Lu tau nggak, Fa?" "Apa?" kataku. "Itu ya semalam," katanya, "pas lagi nongkrong nih di depan kita. Apa namanya itu, si tukang-tukang ini katanya ngelihat, lu tau nggak sih, rombongan demit masuk ke kontrakan lu." Kayak aku langsung kayak, ih apaan nih kan gitu kayak. "Rombongan demit gimana?" "Iya, lu tau nggak, jadi itu kan turunan tuh katanya kebun. Jadi ini kan kebun turunan nih. Jadi posisinya katanya 3 orang nih di teras, yang 2 lagi ngobrol, yang 1 main HP, yang tetangga aku ini si Emas lah sebut, di depan rumahnya dia nongkrong rokok. Tiba-tiba katanya dari kebun nih nongol. Pertamanya 2 orang dulu nih kayak anak kecil lari-lari. Terus diikutin lagi tuh rombongan. Kayak terus kata dia kayak banyak, Fa gitu. Terus dia gitu kayak ngelihat sosok yang kayak ratu, kayak perempuan pakai kebaya kayak gitu. Terus ada yang jaganya gitu di pinggir, kayak jin-jin gitu. Terus kayak itu kayaknya segala demit ada di tak. Gue kayak ngelihat ada ya yang dibilang kuntilanak lah, pocong, ada di situ baris tak di belakangnya katanya. Gue nih pas yang kata ratunya keluar, gue langsung masuk ke kamar. Katanya gue langsung masuk aja ke dalam, gue tutup. Yang 2 orang tukang ini lari ke dalam ngomong sama temen-temennya. Yang 1 nggak bisa ngapa-ngapain, dia udah nggak bisa gerak, terpaku, dia cuma nundukin palanya. Kalau di kontrakan suka ada ya dinding yang begini, dia sambil megangin HP, dia cuma gini nih, jadi ngeliatin tetap dari ujung gini. Karena takut tapi penasaran. Itu tuh jalan katanya serombongan itu nembus masuk ke pintu kontrakan aku. Jadi hilangnya di situ, masuk nembus satu-satu. Sampai sosok yang terakhir katanya nih, orang itu ngelihat kaki gede banget, pas dilihat ke atas itu nggak kelihatan dengkulnya di mana. Kayak kaki gitu sampai ke langit. Iya, udah nggak kelihatan lagi bentuknya. Terus kayak langsung dek gitu kan. Kayak wah nggak beres. "Lu ngarang kali, Mas." "Kalau gua ngarang gak bakal nih," katanya. "Ini kontrak udah dibayar tak," katanya. "Belum seminggu, lu lihat tuh. Itu dia tadi subuh pontang-panting," katanya. Langsung nyari kontrakan lain. Langsung pindah itu katanya semua. Karena yang nyaksiin bukan 1-2 orang. Yang teman-temannya juga ikut ngintip gitu. Oh, pada akhirnya mereka ngintip? Ngintip, mereka tuh dari dalam. Kan yang 2 kan lari nih, udah nggak sempat nutup pintu. Temennya di depan masih ada lah solidnya, nggak ditutup itu pintu. Karena temen yang satunya ini nggak ini, yang lainnya kayak ngintip gitu. Nyaksiin. Nah, yang tetangga aku si Emas ini juga,
pas ngedenger, pas dia ngeliat nih heboh, dia tetap ngintip di jendela, nggak masuk. Jadi katanya sampai sosok yang terakhir kaki masuk gitu ke kontrakan aku. Terus dia nanya kayak, lu bener nggak kenapa nggak ngeliat apa-apa gimana gitu? Terus kata aku enggak, cuman kayak langsung lemes gitu, kayak langsung nggak beres nih kayaknya kontrakan ya mas ya, nggak tahu lu tanya-tanya deh katanya sama yang dulu katanya gitu kan. Yang udah sepuh nih, yang dari kontrakan itu pertama ada 2 orang. Yang satu ya aku sebutnya mamah-mamah, yang satu tuh dipanggilnya bunda-bunda gitu. Akhirnya tuh nongkrong lah aku di si mama kan. Aku bilang, "Mah, masa katanya sih ini ngelihat ini masuk gini segala macam." Si mama notice sama satu sosok. Oh, kalau sosok yang kakinya gede itu juga si ayah pernah lihat katanya. Bahkan anak gue yang pertama nggak mau kesini lagi sampai hari ini gara-gara sosok itu. Yang kaki gede itu? Kaki gede itu. Dan itu katanya dia lebih epic. Ntar aku ceritain kan. Masa ya? Nah, si ayah dulu yang cerita, dipanggil sama mama. Ya sini cerita. Tuh katanya sosok-sosok itu pada masuk ke kontrakannya dia nih gitu. Dari tadinya cuma bertiga, ini yang samping keluar gitu kan ngedengerin. Ceritalah akhirnya kan di situ aku, kata si ayah, iya waktu itu kan. Jadi dia kan ngewarung nih. Kadang sama dia tuh gordennya nggak ditutup. Dia tuh punya anak 2. Jadi anaknya yang di kamar perempuan, dia tidur di depan sama istrinya. Nah, dia suka tidur di sofa. Sofanya itu pas banget sebelahnya jendela. Nah, pas dia mau tidur, belum bisa tidur, kata dia lagi ngeliatin langit-langit. Terus dia ngeliat keluar gitu kan, dia ngeliat kaki itu lewat. Dan itu tuh berhenti dulu di depan warungnya. Terus kayak, dia tuh langsung kayak gak bisa gerak, tapi dia liatin terus tuh kaki. Terus dia cari kan atasnya, kayak gak kelihatan lagi sih emang katanya. Jadi dengkulnya aja gak kelihatan. Dia lihat terus gitu kan, udah berapa detik, dia baca-baca tuh katanya dalam hati baca-baca, pas dia sadar langsung bangunin bininya. Ya mama itu tuh ada kaki yang gini. Cuman ternyata karena si mama udah pernah denger si sosok kaki ini dari anaknya, jadi pasti ayah panik-paniknya cuman gini, udah tahu, udah tidur lagi gitu. Okay. Itu nih ceritanya. Ini karena udah nanggung sosok si kaki, kita ceritain aja nih anaknya si mama nih. Si mama itu pindah waktu pas kontrakan itu baru-baru banget dibangun. Dia pindah ke situ. Terus dia minta anak pertamanya ngajiin kontrakan itu. Nggak ngerti ide dari mana. Mungkin udah denger kali ya kalau misalnya yang orang lama di daerah situ udah denger tentang kabar-kabarnya kontrakan itu. Dia ngajiinnya sambil sholat tahajud. Habis tahajud dia sholat. Kan ada kan mitosnya sholat tahajud tuh katanya suka digangguin gitu kan. Baru selesai nih dia sholat tahajud, lagi berdoa sholat tahajud. Tiba-tiba sajadahnya diinjek sama kaki gede itu. Bek! Jadi itu kaki nginjek di depan sajadahnya. Duk gitu. Dia langsung kayak sambil doa, sambil gemetaran gini ngeliat. Cuman dia penasaran nih, dia lihat nih ke atas. Kayak tembus, ini cuman di bawah dengkul doang gini. Gak kelihatan lagi kan. Terus dia baca-baca terus kan, cuman dalam hati dia, oh lagi sholat tahajud nih diuji. Dia kayak baca-baca terus. Pas dia lagi ngeliatin kaki itu, tiba-tiba ada sosok kayak cewek, tapi kayang kebalik gini. Itu lari di dinding, kayak larinya sambil begini-begini. Begitu, pas dia ngeliat itu udah gak kuat lagi dia. Dia langsung kayak berdoa, langsung teriak, langsung kayak langsung lari keluar. Udah dia pulang. Dia lari pulang, padahal rumahnya dia di Jakarta. Malam itu juga dia pulang. Dan sampai aku ngontrak di situ, anak yang pertama itu trauma, nggak mau lagi ke situ. At least cuma lebaran, pantesan ya, aku tuh suka notice ya. Anaknya mama ini kan ada 6, yang 4 laki-laki, yang kedua cewek. Kalau lebaran, anak-anak yang lain tuh suka kayak ngumpul, datang dari Jakarta. Cuman aku emang suka lihat ada satu anak tuh yang kalau ke situ tuh cuma kayak salaman pulang. Ke situ pulang. Saking traumanya? Iya, katanya nggak mau. Kayak gitu katanya. Soalnya pas sholat sih ya. Terus udah gitu, yang dia lihat juga, ya begitu, ya siapa yang kagak trauma gitu kan, kayak males banget gitu. Ya kayak gitu udah tuh. Terus pernah lagi nih, ini kan yang kejadian si mama nih. Jadi kan karena lagi ngumpul di situ, akhirnya kan cerita-cerita kan semua. Nah, cuman ini tuh kejadiannya bukan pas kita ngobrol. Sebenarnya besoknya setelah kejadian itu. Jadi pernah nih di kontrakan aku tuh kayak ada makan-makan, kayak malam keakraban gitu lah. Makan-makan di depan gitu semua penghuni kontrakan. Nah, udah tuh abis makan-makan kan sekitar jam 10-an, setengah 11 lah. Itu kan udah pada capek ya, jadi nggak ada yang keluar lagi, pada masuk aja semua ke kamar. Di sebelahnya kontrakan si emas ini, sepasang suami istri nih. Suaminya kuli, istrinya garmen. Suaminya ini lagi ada kerjaan proyek di luar, jadi nggak pulang. Tinggal si mbak ini sendirian. Nah, si mbak ini katanya nih dia pulang kan di dalam rumahnya gabut katanya. Pertamanya dia ketiduran.
Pas jam 12-an dia bangun, terus kayak dia gabut gitu, nggak ada suaminya mau ngapain ya, nggak tahu ide dari mana, dia mikir buat nyuci piring malam-malam. Sedangkan tempat cuci piring itu di belakang lagi. Oh, ya. Ya tahu kan yang kayak sedikit gitu kalau di belakang kontrakan. Udah gitu nggak ngerti lagi idenya dari mana ya. Kalau belakang kontrakan aku tuh masih mending. Jadi kalau dibuka pintu dapur itu kayak tembok tinggi, terus kesananya masih perkampungan warga. Sedangkan belakangnya dia itu kebun. Langsung kebon. Langsung kebun kosong. Makanya kayak pas pertamanya paginya diceritain itu kayak aku mikir juga ngide banget gitu. Pas dia mau nyuci piring, dia buka pintu dapurnya kuntilanak. Langsung ngeliatnya kuntilanak, tapi kuntilanaknya madep belakang sono. Itu dia langsung gagap kan. Cuman gak ngerti nih ini mah mitos dari mana. Dia tuh inget pesan mamahnya. Katanya kalau di Jawa mamahnya bilang gini, kalau kamu ngeliat setan nih di depan kamu tapi munggungin kamu, jangan madep belakang. Katanya gitu, kata dia. Itu udah pasti nanti begini nih. Jadi langsung hadap-hadapan gini. Jadi dia sambil panik, gagap, nggak bisa ngomong, dia jalan mundur begini. Kan pintu dapur itu kan, pintu dapur sama pintu depan itu kan sejajar kan. Jadi dia sambil gagap jalan mundur begini, sambil nyariin gagang pintu. Kenapa nggak ditutup aja pintunya? Nggak tahu, udah panik kali ya. Iya. Dia cuman kayak gagap gitu doang. Dia cariin pintu belakang, pintu depan. Pas udah ketemu gagang, dia buka langsung lari ngegedor rumahnya si mama. Mama, katanya. Tapi itu sempet ramai pas gede gedor. Enggak, cuman kedengeran dia teriak mama. Cuman gini nih, ada sisi gelapnya sih di kontrakan aku tuh. Kalau tetangga tuh suka ada yang kayak suami istri kalau berantem ya berisik gitu. Jadi kita nggak mau kepo keluar gitu kan. Dia cuman kayak ngegedor mama. Itu pun dia cuman bisa ngomong mama. Pas dibukain sama si mama ditanya, dia ngomongnya tuh nggak ada ininya. Kayak nggak bisa ngomong. Terus kayak udah diem minum dulu. Dia cerita lagi masih gagap, wah gitu. Terus kayak udahlah tidur aja dulu situ gitu kan. Si mama tuh kayak udah feeling ini pasti ngeliat yang nggak beres. Paginya bangun baru dia cerita. Sorenya sudah tersebar pas kita keluar. Cepat ya. Pasukan gosip ibu-ibu. Itu warung pojok. Kayak gitu kan. Udah nih. Nah, terus ceritanya pernah lagi nih satu waktu. Kalau ini hampir semuanya nih keluar. Jadi kan yang tadi aku bilang nih kontrakan nih 10 pintu nih. Nah, yang nomor 1 nih di ujung ceritanya pindah kosong tuh kontrakan. Mau maghrib ceritanya tiba-tiba dia yang teriak-teriak. Setan katanya. Lah kan keluar aku ya. Pas aku lihat udah ada beberapa orang di depan yang kontrakan nomor 1 ini. Kayak pada ngeliatin gitu. Kayak itu masih ada itu gitu ya. Nggak ada yang berani ngedeketin tuh ke nomor 1. Aku kepo dong. Aku teriak nanya. Apaan gitu. Itu setan katanya gitu. Dalam hati aku ini setan kagak hilang orang kali gitu. Enggak setan. Nggak ada orang kayak begitu wujudannya katanya. Terus udah tuh kayak heboh kan tuh pada ngeliatin. Terus aku panggil suami aku lagi mandi. Yang mau nonton nggak ada setan kataku gitu kan. Karena emang lagi ditonton kan. Suami keluar pakai handuk doang. Iya pakai handuk doang keluar. Tebak. Gak pakai celana dalam tuh. Ya kan. Iya. Dia kan penasaran kan selama ini mungkin cuma denger dari kuping aku. Pas tetangganya heboh ya dia mau lihat. Tapi nggak tahu kenapa nih suami aku nih. Pas dia keluar pintu sosoknya hilang. Ya kagak lihat. Kagak sempet lihat. Banyak sempat ngeliat? Enggak, aku di sebelah sininya ujungnya nih. Aku ngeliat yang pada kumpul. Tapi beberapa orang sempat ngeliat? Lihat jelas lah yang di situ yang kayak nomor yang sejajar aku 1, kedua, ketiga sampingnya ngeliat jelas. Ngeliat jelas? Iya, jadi wujudnya itu kenapa dia bukan orang? Karena wujudnya itu katanya tinggi sampai kayak atapnya gitu. Tahu nggak sih kalau sosok malaikat pencabut nyawa di film-film luar? Jadi pakai sayap apa enggak nih? Enggak ada sayapnya. Jadi pakai tudung gini dan bawa arit yang begitu. Oh. Itu ada di situ? Ada di dalam? ruang tamu. Iya, di dalam. Berarti banyak yang lihat itu? Banyak yang lihat itu mah. Kecuali suami? Iya, pas dia keluar kayak udah nggak ada gitu. Tapi merorot gak tuh handuknya? Enggak. Jadi tontonan juga nanti. Dijawab loh. Oke. Udah pokoknya heboh tuh di situ. Terus kayak aku ngebecandain suami gini. Kenapa ya kalau misalnya lihat setan lu nongol pasti hilang temennya, kataku gitu kan. Terus kata suami, heboh aja kali bayangan gitu ya. Dalam hati aku terserah dia makan. Soalnya dianya nggak ngeliat kan. Udah deh selesai ceritanya. Udah disuruh pada masuklah ke rumah.
Besoknya bergosip lah kita di warung pojok kan. Ih banyak banget sosok di sini gitu ya. Terus kata si mama, nggak aneh katanya. Oh terus aku nanya-nanya nih, itu di kontrakan aku juga yang gini. Baru ngomong nih dia nih celetuk. Iya kan kontrakan lu dulu bekas dukun. Lu lihat aja pintunya dicat merah. Kayak gitu terus kataku, bercanda kataku baru ngomong gitu kan. Iya. Jadi pas dia pindah itu perewangannya kagak dibawa katanya. Tinggalin kali semua di situ. Kataku, oh begitu ya. Jadi emang katanya dukun. Terus tetanggaku juga sebenarnya yang kiri itu dukun masih praktek. Cuman kata mereka nggak sedukun-dukun yang tinggal di aku gitu. Nggak sealiran atau Enggak. Oh, oke. Ya tahu kan maksudnya Paham, ya. kayak dukun tuh yang rumahnya kayak kelihatan banget dukun banget gitu. Ya kalau menurut dia, kalau menurut tetangga tuh yang nempatin aku dulu tuh kayak kelihatan udah kental banget kelihatan. Tapi emang kontrakan kakak beda sendiri pintunya? Iya merah, yang lain coklat. Oke. Dan terus waktu itu pernah juga denger katanya emang kalau yang di cat merah itu buat pintu gaib. Dari narasumber Lentera Malam juga waktu itu ternyata. Jadi udah lama nggak tinggal di situ, terus nonton channel Lentera Malam. Ada narasumber yang bilang kakeknya itu dukun, orang pintar. Kakeknya ngecat satu kamar dengan warna merah. Terus dia bilang itu untuk keluar masuk. Pas nonton itu aku langsung kayak, nggak aneh banyak yang lewat gitu. Emang udah disediain pintunya kan gitu. Itulah sebabnya kenapa ada tetangga yang lihat pasukan Dedemit masuk ke situ. Dan itu mungkin itu pintu gaibnya. Oke, paham. Terus ada lagi yang bergosip. Katanya kalau yang punya kontrakan muja. Tapi itu gosip ya, aku nggak tahu bener enggaknya. Berarti si mama? Si mama nih bilang, yang punya. Bukan si mama yang punya. Oh, yang punya. Yang punya tuh tinggalnya orang luar. Kata mereka sih gosipnya katanya yang punya itu muja. Kayak gitu. Tahu dari mana mereka gitu kan? Kayak udah jangan fitnah gitu kan ya, takutnya gosip apa. Cuman kata si mama gini, udah 3 orang loh manggil dukun, 3-3-nya bilang begitu. Katanya gitu. Oh, pernah sempet dipanggil dukun ke situ. Iya, karena ternyata gini, sebelum itu emang banyak yang ada gangguan-gangguan terus manggil. Ternyata si mama pun pernah manggil. Terus kata si mama dicocokin lah sama. Jadi yang manggil itu si mama, ada tetangganya si mama nih satu depan rumahnya si mama, itu masih temennya si mama, dia manggil juga. Yang satunya lagi yang di depan katanya. 3-3-nya jawabnya sama. Katanya dia bilangnya muja karena posisi kontrakannya itu sebenarnya dibikin makam. Jadi sebenarnya dia akan ngambil tumbal itu di situ. Emang kontrakan itu kan gini ya. Ini nih 10-10. Di yang sebelah sini ini ada pohon rambutan nih. Terus di yang sini, di kebun yang ke bawah itu, ujungnya juga pohon rambutan. Emang kalau zaman itu udah ada drone, mungkin ya dilihat dari drone itu bentuknya jadi kayak makam. Jadi ini, nah begitu. Si pohon rambutan ini nih sebagai patok kuburan gitu ya, nisan ya. Oke. Ini nggak tahu nih, cuman kalau aku sih, ini sih kayaknya cocok logi aja ya. Iya. Pernah juga emang anak aku sakit kan di situ. Sakit nggak sembuh-sembuh lama. Cuman kalau aku bawa nih ke rumah mama, aku bawa pulang sembuh. Sampai ke spesialis anak nggak sembuh tuh. Satu malam aku mimpi. Ini mimpi. Jadi aku mimpi ngelihat sosoknya itu kayak kuntilanak. Itu tuh kayak di dalam gua, tapi dia tuh ngomongnya, dianya kayak nggak berani ngeliatin ya. Jadi dia kayak sembunyi di balik gua. Jadi aku cuma bisa ngeliat nih sebelah gini dong. Kayak itu kuntilanak gini, rambutnya panjang. Terus dia ngomong gini. Aku lupa persisnya ngomongnya gimana, intinya tuh begini. Udah deh nggak usah mempersulit, lu kasihin aja anak lu ke gua. Enak aja lu gitu kan. Mau anak gue lengkahin dulu mayat gue kan. Terus dia bilang kayak gini, udah deh katanya jangan mempersulit tugas gue, anak lu tuh udah dikasihin ke gue gitu. Lepas aja kayak gitu. Pas aku bangun kayak wah erep-erep dulu tuh pas bangun dari situ. Kayak pernah kan erep-erep ya, kayak erep-erep gitu berapa lama terus baru bangun. Oh terus di dalam mimpi itu dia bilang gini, tahu nggak anaknya si ini? Ada tuh penghuni kontrakan juga di situ. Dia nomor 4 sejajaran aku. Itu anaknya nomor 4 juga dulu meninggal, gue yang ngambil. Dia bilang begitu. Waduh. Kebetulan yang nomor 4 ini pernah cerita. Waktu pas kita lagi kumpul-kumpul, pas kayak gosip-gosip yang punyanya pesugihan mulai santer, dia cerita waktu pas dia hamil umur 7 bulan. Dia kan kerja di hotel juga nih sama suami aku. Itu dia, cuma kalau dia shiftnya malam, jadi pagi di rumah. Padahal jam 9 pagi katanya. Dia ini lagi tidur, kasurnya dia ini madep ke dinding. Nah,
Terus penghuni yang nomor 4 ini nih, suaminya polisi, jadi jarang pulang. Dia lagi sendiri kan. Nah pas dia lagi tidur itu dia ngusap rambutnya gini. Tapi rambutnya panjang banget, padahal dia sadar rambut dia nggak sepanjang itu. Rambut dia tuh cuma segini. Terus kayak dia usap lagi, kata dia kok rambut gue panjang banget gitu kan. Sampai akhirnya dia denger nafas di sebelahnya. Gitu kan. Terus pas dia lirik gini, kuntilanak. Pas dia mau lari belum bisa, ternyata tuh kuntilanak megangin perutnya. Itu kayak dia baca-baca katanya. Wah udah teriak dia baca-baca, pas bisa lepas dia langsung lari ke rumah yang pas depannya dia lagi. Itu temennya dia langsung gedor-gedor, dia cerita. Tapi emang anaknya dia tuh pas lahir meninggal. Pas lahir? Iya. Dan nggak tahu ya bener enggaknya, jadi katanya kondisinya itu biru-biru. Terus kata keluarganya kayak yang kesambet. Kalau medisnya apa? Kalau medisnya kelamaan di dalam kandungan. Kelamaan di dalam kandungan? Iya, kayak gitu. Cuman aku sih lebih percaya medisnya ya. Iya. Cuman kalau misalnya kayak ditarik garis jadi kayak yang ini saya ini jin gitu ya, kok bisa aja gitu nyari ceritanya gitu kan. Kayak disambungin. Terus aku cerita sama si mama lagi. Oh, terus si sosok ini nyebutin, kan aku tanya, emang lu dari mana? Dia jawab, gue dari Kalimati, nggak tahu ada apa enggak. Aku cerita ke si mamanya besoknya. Pas aku cerita yang si sosoknya ini dari Kalimati, si mama tuh kayak langsung, bentar, tahan cerita lu. Dia langsung ngegedor rumah yang sebelah. Rumah yang sebelahnya itu temennya, ada suami istri. Digedor. Bilanglah teh Nana gitu ya. Nak, keluar nak, katanya gitu. Keluarlah dia sama suaminya. Kenapa sih katanya? Lu bukannya di daerah lu ada ya tempat yang namanya Kalimati? Iya emang kampung gue dari situ, kenapa? Coba gue mau tanya, nggak diceritain dulu aku cerita apa kan? Itu cerita tempatnya buat apa? Ya buat orang nyari ini katanya. Iya, nyari-nyari kayak gitulah. Terus si mama nanya, coba jelasin ke gue itu tempatnya tuh kayak gimana gitu, tempat buat dia nyari. Jadi tempatnya itu katanya curug, air terjun, terus ada gua-guanya. Nah di situ dalam hati, karena aku belum cerita. Iya. Tapi kok relate ya? Kan yang aku di mimpi aku juga itu dia di dalam gua. Terus barulah si mama cerita, nih dia nih mimpi gini anaknya. Dia ngasih saran sama aku gini, dijual gaib aja anaknya. Ya kan nggak ngerti ya maksudnya gimana? Aku tanya lah ya, maksudnya gimana? Iya nih kalau di daerah dia katanya, kalau misalnya yang ditumbalin, nih anak kamu lahirnya hari apa? Kamu cari misalnya yang, terus aku bilang hari Minggu. Cuman pas aku bilang anak aku hari Minggu, dia udah bilang kayak, laki hari Minggu, udahlah biarin aja susah ngambilnya gitu. Jadi katanya kalau misalnya buat tumbal itu ada ini tertentunya juga yang gampang diambil gitu. Hari-harinya, oke. Dan biasanya anak perempuan katanya lebih gampang diambil. Kebetulan yang berempat itu emang anaknya perempuan pas lahir. Baru pengen tanya. Nah, terus dia bilang, iya kalau dijual gaib itu misalnya gini, anak aku hari Minggu. Kata dia, oh cocoknya sama Selasa nih katanya. Udah jual aja lah ke gua, kata dia. Jadi dijual gaib misalnya kayak gini, nih gue jual nih anak gua, kalau lu bayarin berapa aja. Maharnya mah formalitas doang, 2.000 kayak goceng kayak gitu. Katanya sih ntar kalau di alamnya dia nggak bisa ngambil. Karena kan kalau numbalin itu sesuai nasab orang tuanya. Dia pindah nasabnya gitu, kayak lebih susah lagi. Oke. Tapi kayak gitu aja ya caranya ya? Iya kayak gitu aja katanya. Formalitas untuk bayarin gitu. Cuman dalam hati aku gini, nggak sejual ke orang, mama aku hari Selasa gitu. Kayak aku pulang aja. Mama aku lahirnya kebetulan hari Selasa. Pas udah banyak serentetan kejadian kayak gitu, terus anak aku juga sakit, ya aku pindah aja lah akhirnya. Terus udah gitu ternyata katanya bukan cuma yang nomor 4. Dulu pernah ada katanya ngisi di situ, anaknya juga perempuan katanya. Pas malam-malam itu tiba-tiba panas, nangis, terus udah langsung gak ada. Kayak gitu. Anak perempuan lagi? Perempuan. Dan katanya mereka, aku kan nggak pernah validasi ke dukun, aku manggil gini-gini. Katanya mereka nih 3 dukun nih yang dipanggil ke situ yang datang, itu ngelihat bayi perempuan lari-lari di solokan depan. Jadi depan kontrakan aku tuh teras, terus kayak ada solokan, tapi sebenarnya kalau nggak hujan nggak ada airnya, cuma buat ngalir air doang. Jadi setiap dukun itu masuk ke situ dia ngeliat tuh ada kayak anak kecil gitu, cewek balita, lari-lari aja di situ lagi mana. Kayak gitu. Asumsinya sih katanya korinnya lah maksudnya. Biasanya kan kalau yang ditumbalin tuh koringnya suka tetap di situ kan. Katanya begitu, cuman nggak tahu juga deh jadinya. Selama Kak Jelita itu tinggal di sana, pernah ngelihat pemilik kontrakan itu? Iya, suka datang sebulan sekali nagihin. Oh, ini kayak gimana nih orang ini?
Kalau kata aku sih enggak ya. Gini deh, kalau misalnya dibilang nih, dia katanya dulunya susah terus jadi kaya. Tapi kan dia kayaknya cepet ya. Iya, iya. Cuman emang katanya gini, anak-anaknya aja nggak ada yang tinggal di Indonesia loh katanya, ditaruh di luar negeri. Kayak gitu. Soalnya katanya sih mitosnya kalau misalnya orang yang suka ngasih tumbal, katanya tumbal itu kan lebih gampang diambilnya yang di dalam pagar kan. Iya. Daripada yang di luar pagar, katanya gitu. Jadi kalau misalnya yang dia ngambil ini dari luar nih, ntar kalau dia nggak dapet, ya pasti balik-balik ke keturunan dia juga. Makanya ditaruh di luar, katanya anaknya gitu. Katanya. Terus ada lucunya juga, ada mitos lucunya. Apa tuh? Katanya gini mitosnya, orang yang pesugihan itu identiknya pelit. Iya, kalau yang pesugihannya hitam ya, identiknya pelit. Yang lebih lucu katanya, gini, karena kalau misalnya mereka ngehamburin duitnya secara cuma-cuma, katanya setannya bisikin, enak aja emang duit siapa, gitu. Aku nggak tahu deh, itu kan cerita dari orang situ. Cuman si ini nih, aku nih aneh nih, kalau maksudnya si pemilik ini, kalau misalnya ke situ, kalau dia nawarin makanan, yang penghuni lama itu nggak pernah ada yang mau. Anehnya, aku kan nggak tahu kenapa ya tadinya. Terus pernah satu waktu nih, abis lebaran, dia nawarin makanan, kue egg drop, dibagi-bagi gitu kan. Ada tuh yang makan. Aku baru pegang nih belum makan. Dia diambil, dia makan kan. Ini katanya ciri-cirinya gitu. Pelitnya tuh kayak gitu. Nawarin kan, padahal ini makan gitu ya bawa kue. Pas udah dimakan sama orang satu, dia nanya si pemiliknya ini, enak nggak gitu ya? Terus dijawab lah, enak bu, katanya bikinan sendiri. Iya katanya. Enak ya? Iya enak, ambil lagi dong katanya. Diambil lagi kan, dimakan. Enak. Terus dia bilang gini, iya enak, orang gratis. Itu kayaknya emang watak kayak aja kayak gitu. Ya. Aku nih, untung belum dimakan, aku taruh lagi. Dalam hati aku nggak beres. Pantesan udah dimakan, dia yang nawarin. Tapi kata dia, ya cuman jadinya dikait-kaitin gitu. Oke. Sama. Kontrakan masih ada sampai sekarang? Masih ada sampai sekarang. Masih ada. Cuman yang ngisi tinggal satu orang, yang tetangga aku itu, yang dukun itu. Yang lainnya tuh udah keluar masuk. Si mama itu pindahnya lebih dulu daripada aku. Nah, tetangga yang dukun ini nggak pernah ngegosip nih? Dia itu, gimana ya bahasnya? Agak aneh sih kalau menurut aku. Okay. Ikut cerita, dia juga suka ngomong. Oke. Kalau misalnya sama aku, cuman aku nggak terlalu ini. Nah, Kak, ketika Kakak ngelihat sosok tuyul nih, dan banyak rumor di situ kalau memang benar ada sosok tuyul. Iya. Kakak pernah kejadian kehilangan uang? Ada, tapi lucu. Lucunya gimana? Lucu dan sedikit. Jadi gini, padahal itu sore-sore ya. Terus gini, kan dari yang selama ini kita tahu katanya tuyul itu kalau ngambil duit kan yang di lemari, yang kita taruh di dompet satu-satu. Nah ini pernah nih ceritanya, kan suami aku nih abis gajian. Hari ininya misalnya gitu. Nah suami aku tuh dulu gajiannya masih cash, karena dia hotelnya itu kelas melati gitu. Jadi hotel duit gajinya cash. Ceritanya nih, besok nih aku mau pergi. Aku bawalah uang, ceritanya 1 juta nih. Aku ambil kan, pisahin dari gaji, aku hitung dulu. Nah aku hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 gitu kan. Ada. Aku suka ulangin lagi, karena aku bego banget kalau ngitung duit. Aku ulangin lagi 1, 2, 10, oh ada nih. Terus aku hitung lagi nih buat yang ketiga, 9. Terus kan kayak yang tadi 10, aku panggil lah suami aku kan, dia udah nungguin tuh depan pintu. Yang sini apaan? Coba deh hitung, tadi gue hitung sejuta ya, 10, tapi kok ini 9 ya? Hitung sama suami aku nih, tuh 9, emang lu masuk salah ngitungnya gitu. Enggak, tadi udah 3 kali ngitung 10, terus jadi 9, enggak, ya udah, gak bakal bisa diyakinin karena aku bego banget ngitung duit. Nih hitung lagi, 9, aku hitung lagi, tuh udah 3, 4, 5, 6, 7, tinggal 8. Nah, karena baru dipindahin dari dia, aku langsung gini, nih hitung lagi 8, kata aku. Terus dia hitung, tuh udah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kok 8 sih? Tuh, kata aku, kemana duit? Cuman tadinya kayak gak mikir gaib, walaupun emang udah ganjil banget. Itu duit dipegang di depan mata gitu. Iya. Jumlahnya berkurang kayak 1-1. Terus sore-sore juga gitu kan. Terus udah gitu, ya udah, kayak suami aku bilang, ah ya udahlah, udah nggak ngerti dari mana, udah ambil lagi aja katanya. Sisanya 200 lagi, udah, aku ambil lagi aja, pergi aja udah. 200 hilang berarti? 200 ya. Gitu aja? Iya gitu aja, cuman sekali itu. Nah, terus nggak lama dari itunya baru tuh ngelihat yang si sosok tuyul. Oke, berarti kejadian yang ngitung duit itu sebelumnya kejadian ketemu tuyul. Dan sebelum aku dengar juga gosipnya, karena aku kan jarang gosip juga sebenarnya, jarang nongkrong di luar. Kabar si sosok tuyul itu gimana?
pada akhirnya? Ternyata katanya udah lama, cuman aku nggak ngikutin lagi endingnya gimana ya. Cuman katanya pada saat aku lihat itu, kenapa sampai ada orang kampung belakang nih yang dihubungin sama tetangga depan aku untuk nanya sama aku. Ternyata sampai udah dibikin kayak apa sih? Perangkap. Ronda. Oh, ronda. Okay. Iya kalau malam. Dan ya udah itu sama disiapin yang bisa nangkepnya, ya itu dia yang nanya sama aku itu. Jadi di kampung belakang itu di sekitaran udah heboh banget hilang-hilang. Iya. Tapi pada akhirnya ketangkap atau enggak nih? Nggak tahu, aku nggak ngikutin lagi. Oh gitu. Nggak ngikutin soal. Nggak ngikutin lagi kasusnya bagaimana. Nah, ini kalau misalnya ditarik lagi nih sejarahnya nih, kenapa sosok di kontrakan itu banyak. Ada juga katanya yang bilang gini, kontrakan itu tuh dulu pas pertama-pertama dibangun, ada ceritanya orang sakti lah ya, orang pintar yang suka ngobatin orang sakit yang kena guna-guna. Atau orang yang misalnya bikin perjanjian nih, dia udah sakit nggak bisa meninggal nih gitu kan. Anehnya sama dia disewain rumahnya tuh di situ, di kontrakan situ. Terus nanti dijagain sama muridnya, sampai tuh si sosok itu satu-satu lepas terus meninggal di situ, di kontrakan itu. Orangnya? Pernah ada kayak? Iya sering katanya, jadi yang waktu pas zamannya yang orang pintar ini yang dibilang lagi jaya-jayanya itu, yang bisa ngobatin, itu dia kalau misalnya udah ada pasien yang kayak udah susah banget disembuhinnya nih, dilepasin gitu, gaibnya, dia dikontrakin di kontrakan itu. Terus ntar ditungguin gitu aja sama muridnya di ngajiin sampai. Itu kontrakan nomor berapa biasanya yang dipakai? Wah, random sih kalau itu. Random aja dia. Ya, acak aja. Yang penting di situ ya. Iya, yang penting di situ dia. Waduh, ngeri banget. Itu berarti ciri-cirinya tuh tadi tuh. Kontrakannya ada pohon rambutan sama pohon rambutan. Iya. Iya sih, kayak makam sih. Oke, Kak Jelita, ini ada lagi gak kejadian yang korban dari tumbal si pemiliknya? Ini sudah aku pindah ya. Jadi sudah aku pindah itu, aku masih suka kayak keep contact. Nggak main sih, tapi suami aku tuh suka urut sama orang yang masih tinggal di situ. Nah, terus ceritanya nih, waktu pas suami aku lagi urut tuh, dia nih yang cerita. Tahu nggak sih kalau misalnya si ibu ini tuh meninggal gitu. Jadi penghuni nomor 2 itu ibu-ibu udah tua dua-duanya. Nah, mereka berdua ini jualan di depan kontrakan, jualan makanan gitu kan. Si yang satu itu taruhlah ibu gendut ya, yang satunya ibu kurus. Nah, pada satu hari katanya di situ tuh tetangga itu heboh karena nemu si ibu gendut ini udah meninggal di depan gang. Depan gang? Iya, maksudnya tuh di gang kontrakan itu. Jadi di dalam kontrakan pas di gangnya itu. Iya, kan kontrakan itu kan depan, kamar kan depan kamar kan ada gang. Di situ tuh dia meninggalnya. Itu posisinya udah bengkak, dan yang si ibu tuanya ini udah lemes karena nggak ada yang ngasih makan. Mungkin dia nggak tahu kali ya, dia di dalam kamar soalnya. Jadi dia udah sakit nggak bisa bangun gitu. Cuman anehnya ya, mungkin di situ aku nggak tahu ya, misal di situ udah tinggal dikit kah penghuninya atau bagaimana gitu ya. Ini tuh ketahuannya pas udah 3 hari. Pas udah 3 hari? Iya, jadi kayak tetangga tuh baru notice kayak, kok nggak keluar sih si nenek sama si ibu gitu. Terus kayak pas diintipin dari ventilasi kayak udah kecium baunya, terus kelihatan mayatnya di situ. Aduh, tapi yang ibu yang tua itu di dalam kamar. Jadi pas ditemuin dia tuh udah lemas, udah kayak kelaparan, kehausan. Terus dia bilang dia manggil-manggil terus si ibu gendut, tapi nggak pernah dijawab. Cuman karena dia lagi sakit udah diem aja gitu. Dia nggak tahu kalau sebenarnya si ibu gendut itu udah meninggal. Itu tuh ngeri banget. Iya, pas jadi gimana ya, katanya sih posisinya depan kamar mandi gitu. Jadi cuman pas di gangnya gitu, dia udah kayak tiduran aja gitu pas di ini sama tetangga. Untung udah ketahuan ya. Iya. Nah, ini tahu dari mana kalau si ibu ini adalah korban dari tumbal itu? Ya nggak tahu juga ya, cuman si ini aja ngomongnya begitu. Oh, kayak banyak yang ngaitin ya? Iya, yang tukang urut ini kan biasanya kan kalau tukang urut kayak punya pegangan gitu kan. Iya, dia ngomong kayak, tuh kan udah lama soalnya gitu. Ada lagi kan gitu. Oke. Nah, ini ada yang mau aku tanya nih. Jadi ketika si anak Kak Jelita, anaknya Kak Jelita ini kena gangguan itu tuh, sembuhnya gimana ini? Sembuh gitu aja. Aku ceritanya bilang sama mama. Kebetulan mama aku tuh keluarga jauh, ngerti sedikit. Terus mama aku bilang gini, kalau misalnya anak kamu ditumbalin gitu ya, gak usah diapa-apain gitu. Kan mama bilang tuh kayak di garis keturunan mama masih ada keturunannya, gak usah dibalas lagi, gak usah diobatin gitu. Ntar juga balik ke yang punya gitu. Terus anaknya ada ibaratnya penjaga gaibnya ya dalam keturunan. Mungkin ya kata mama. Cuman aku lebih percayanya sih sama yang mama aku ajarin nih. Sebenarnya energi gaib itu kalau kita tetap percayanya sama Tuhan kita, ya nggak bisa lah dia gitu. Walaupun emang benar bisa numbalin, cuman kan
numbalin orang itu nggak segampang Betul, itu. betul. Iya, kata mama gitu. Apalagi kalau anaknya cowok, emang sebenarnya dia kan punya nasab sendiri. Lebih susah begitu. Kecuali kalau yang pesugihan ya orang tuanya sendiri gitu. Siapanya. Pertanyaan selanjutnya, cabe gendot itu nggak pernah diet itu berarti ya? Makan dulu ya cabe enggak. gendot. Iya, tahu nggak sih cabai gendot yang Iya. Bandung itu yang hampir mirip paprika? Yang gede ya? Iya, coba ditiup, dia bisa mental jauh itu segimana angin. Di sini ada namanya Rara gendot. Balik ke baju hijau. Iya. Capek bener. Tapi nggak bisa lah, itu mah ditiup udah susah banget. Ini, wah ini lebih susah ini. Iya, kalau itu cabai gendot masih bisa. Iya, iya. Kalau rara gendot nggak mungkin kayaknya. Oke, mungkin dari gue nggak banyak pertanyaan lagi nih Kak. Jadi buat teman-teman yang pengen tanya lebih lengkap lagi, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Kak Jelita. Ada Kak Instagram? Ada. Di mana Kak? jr.gets. Oke, untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu Kak Jelita, terima kasih udah datang ke Lentera Malam ya. Sama-sama. Oke, yaudah mungkin untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Kak Jelita izin pamit. Bye.